Halo teman-teman pecinta catur, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Kali ini admin Tarigan Catur akan menampilkan salah satu permainan hebat dari FIDE Master Lefong Hua. Sedikit informasi, FIDE Master Lefong Hua ini adalah pecatur asal Kanada yang sangat terkenal di Chess24 dan memiliki cukup banyak pengikut di Lichess karena dia sering mengadakan coaching klinik ya di Twitch pribadinya dan juga sering mengadakan turnamen atau challenge dengan para pengikutnya di Lichess maupun di Twitch. Oke, di sini FIDE Master Lefong Hua menggunakan catur buah hitam dengan rating Lichess 2761 menghadapi lawannya yang memiliki rating Lichess 2500 dengan nama akun Lichess Joyful Scooter. Joyful Scooter memulai permainan dengan pion E3 yang menjadi pembukaan Van Cruij dan dibalas kuda F6 oleh hitam, kuda F3 dan pion G6, gajah E2 dan gajah G7 Vincenzo gajah oleh hitam dan pion menuju petak E4. Di sini mencoba melakukan eksperimen ya dari putih dalam permainan bulat 1+0 ya time controlnya. Rokade pendek oleh hitam yang ternyata blunder juga. Dan pion ancam kuda. Kuda pindah ke petak D5 dan pion D4. Kuda B6 dan pion C3 lalu pion D6. Mengajak pertukaran pion oleh hitam. Di sini putih seharusnya memukul pion hitam tapi melangkahkan yang lain dengan gajah ke petak G5, lalu pion pukul pion di petak E5, kuda pukul pion, dan pion C5 untuk membuat penjagaan dari pion putih terhadap kuda putih menjadi cukup goyah ya. Kuda F3 mundur dan pion pukul pion di petak D4, lalu pion pukul pion di petak D4 dan kuda C6. 3 perwira hitam mengancam pion putih yang ada di petak D4. Sehingga di sini putih harus merespon. Putih merespon dengan gajah mundur ke petak E3 dan terus di sini hitam mencecar pertahanan putih dengan kuda D5 mengancam gajah dan putih melakukan langkah kuda C3. Di sini hitam punya dua pilihan, apakah pukul kuda putih ataupun pukul gajah putih. Di sini hitam lebih memilih pukul gajah putih, kuda pukul gajah, dan pion pukul E3 ya. Gajah G4 ancam kuda dan rokade pendek oleh putih, lalu pion E5, pion H3 ancam gajah, dan disinilah kesempatan dari hitam untuk unggul satu pion dengan gajah pukul kuda, gajah pukul gajah, pion pukul pion, pion pukul pion, menteri pukul pion skak untuk mengajak adu menteri ya. Raja pindah, menteri pukul menteri, dan benteng pukul menteri, lalu benteng D8 mengajak adu benteng lagi, tapi ditolak oleh putih. Putih memilih benteng C1, lalu gajah pukul kuda di petak C3, dan benteng pukul gajah. Benteng D6, gajah pukul kuda di petak C6, benteng pukul gajah mengajak adu benteng, dan lagi-lagi putih menolaknya dengan benteng B3 mengancam pion hitam. Di sini benteng mundur ke petak C7 dan benteng F3, lalu benteng C8. Di sini menumpuk benteng di lajur C. Benteng F4 dan raja G7 mendekatkan diri ya dari raja hitam dengan ketiga pionnya. Lalu benteng ke petak B4 mengancam pion dua kali. Di sini karena keterbatasan waktu, FM Lefong Hua sisa waktunya tinggal 16 detik sedangkan lawannya masih 48 detik ya. Maka di sini FM Lefong Hua melakukan blunder dengan pion menuju petak H5, maka di sini pion hitamnya sedap ya dimakan oleh putih. Benteng pukul pion di petak B7, benteng pukul benteng,
benteng pukul benteng, dan benteng skak di C1, raja pindah ke H2, dan benteng C2. Jadi di sini pion hitam yang ada di petak A7 tidak bisa dimakan seenaknya ya, karena jika dimakan maka benteng pukul pion. Di sini putih juga harus bertaruh melihat posisinya yang cukup riskan. Pion A3 dan pion A5, benteng B5 dan pion A4, benteng B4 dan pion G5. Benteng pukul pion di A4 dan benteng pukul pion di B2. Dalam situasi ini, komputer menyebutkan bahwa situasinya sangat mungkin menjadi remis karena hitam dan putih sama-sama memiliki jumlah buah yang sama, 3 pion, 1 benteng, dan 1 raja. Namun nanti ada blunder ya dari putih yang membuat segalanya hancur. Benteng A5 mengancam kedua pion hitam dan pion F6, pion A4 dan raja G6, benteng A7 dan benteng A2, pion A5 dan pion H4, pion A6 dan benteng A1, benteng A8, raja G7, benteng skak dan raja G6, lalu benteng A8, raja G7, dan pion A7, lalu pion F5. Disinilah putih melakukan blunder dengan pion menuju petak G3, maka hancurlah pertahanan putih dengan langkah benteng skak di petak A2. Raja pindah ke petak G1 dan pion pukul pion di G3. Sudah sangat sulit bagi putih untuk dapat berlindung ya. Raja F1, pion F4, raja G1, maka di sini skakmat sudah tidak bisa terhindarkan lagi. Dengan pion menuju petak F3, benteng D8, benteng skak di A1, benteng menutup ya sebagai langkah satu-satunya yang bisa dilakukan oleh putih. Dan setelah benteng pukul benteng, maka skakmat FM Levong Hua menang dari lawannya. Menurut admin Targan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.